Kita lagi di Kampung Pemulung Pancoran, lagi mengunjungi warga di sini, sekalian pengen tanya-tanya apa sih yang menjadi kebutuhan-kebutuhan mereka, sehingga kita ada membawa makanan, bawa sedikit sembako juga buat masyarakat yang ada di khususnya Kampung Pemulung. Memang ini Kampung Pemulung di Pancoran, Jakarta Selatan. Nanti kita kunjungin ya. Halo Ibu, apa kabar? Sama siapa? Ibu Sami. Sami sama Bapak? Pak Topo. Pak Topo, lagi sakit ya? Oh, ini pinggang. Oh, lagi sakit pinggang. Ini ada artis kita, Bu. Jadi kita bagi sedikit buat apa ya, Bu ya? Ini anak-anak ini. Jaga jarak, jaga jarak. Ya. Jadi kalian nggak sekolah? Nah, belajar di rumah ya. Berada di Kampung Pemulung Pancoran untuk membagikan makanan dan beberapa benda seperti sabun untuk intinya untuk sanitasi. Nah, tapi karena kondisi kita memang tidak diperbolehkan untuk berkerumun, maka kami membagikan ini satu persatu melalui perwakilan, sehingga mereka itu tetap tinggal di rumah, tapi ada perwakilan yang untuk mengantar ke rumah masing-masing, membawa goodie bag yang kami telah siapkan dari lokasi kami, sehingga tidak terjadi pengerumunan massa di sini. Jadi sebetulnya persoalan COVID-19 ini adalah bukan lagi persoalan lokal, tapi menjadi persoalan global karena seluruh dunia ini ikut merasakan. Nah, sebetulnya ini ada hikmah yang sangat besar, apalagi ketika kita bicara grassroots. Inilah real life kehidupan yang paling real dari masyarakat Indonesia. Nah, kenapa kami berani ke sini? Pertama, kami punya keyakinan bahwa niat baik itu insya Allah akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kami juga tidak sembarangan, kami melindungi diri kita dengan perlengkapan untuk melindungi diri. Tapi yang paling penting adalah sebetulnya kami ini di sini memperjuangkan bagaimana day to day kehidupan mereka dalam mencari nafkah, karena sebagian besar masyarakat kita masih mencari nafkah itu dalam hitungan harian, bukan bulanan. Nah, persoalan inilah yang sebetulnya kami ingin coba ikut bantu sebagai sebuah solusi. Nah, jadi sebetulnya ini juga bisa menjadi rekomendasi pemerintah agar dalam membuat public policy ikut memperhitungkan bagaimana dampak kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah
terhadap masyarakat khususnya di akar rumput. Teman, ini kita sore ini habis mengunjungi di kampung mana ini? Pemulung. Pancoran ya. Kampung Pemulung Pancoran. Tadi Pancoran Buntu, ya Gang Buntu. Gang Buntu 2 Pancoran. Ya, Buntu dua. bener ya. Karena tadi ngobrol-ngobrol. Nah, kita banyak nanya dengan mereka adanya wabah virus corona ini. Apa sih yang mereka rasakan, dampaknya seperti apa? Ternyata yang mereka pikirin adalah kelaparan. Ya, betul. Jadi hari ini kita berbagi dengan mereka dan ikut merasakan apa yang mereka rasakan. Iya, jadi pas kita bagi-bagi sih ada pelajaran baru gitu dari kita. Jadi kita emang merasakan semua sama ya, kayak virus tuh siapapun kena, mau kaya mau miskin, mau pejabat or enggak gitu, mau artis atau enggak gitu, semua bisa kena. Tapi yang paling penting adalah dari kayak gini kita bisa belajar solidaritas juga, kita bisa belajar saling menghargai juga, nggak saling salah-salahan meskipun dalam kondisi yang menyakitkan mungkin bagi banyak orang, karena ada yang harus dalam harian, pekerjaannya harus dibayar dalam harian, terus akhirnya menurun menjadi dari biasanya 80%, sekarang bisa jadi 40%, bahkan nggak ada sama sekali. Mungkin hal-hal kayak gitu bisa kita perhatikan dari secara personal atau apapun, kita bisa perhatikan nggak cuman untuk menjaga, oh ya harus pakai masker, harus pakai hand sanitizer, harus steril, lalu segala macam, stay at home, it's okay, itu bagus banget. Himbauan dari pemerintah itu harus kita lakukan. Supaya apa? Supaya generasi kita juga terus berkembang gitu ya, terus berkembang. Tapi kita juga harus peka juga nih. Kita itu nggak cuma butuh masker, nggak cuma butuh hand sanitizer atau apapun itu. Yang lain tuh bisa dibutuhkan juga, kayak misal sembako dan lain sebagainya. Karena ada juga kan orang-orang di tempat tadi, bahkan kita nanya satu persatu, mereka penghasilannya tuh harian. Nah kalau misalnya stay at home, terus gimana gitu. Tapi ada juga kan yang penghasilannya bulanan tapi mereka punya saving ini. Nah itu bisa menjadi sebuah toleransi yang besar gitu. Jadi itu sih dari saya pribadi, even kita punya kesusahan sendiri-sendiri tapi punya solidaritas yang kuat di situasi saat ini. Oke, sekarang intinya kalau kita ngumpulin masker, ngumpulin hand sanitizer di rumah, kalau di rumah aja buat apa gitu. Mendingan kalau buat para dermawan, para pejabat-pejabat pemerintah yang nggak mau terjun langsung ke lapangan, bisa melalui kami gitu. Kami berani kok. Maksudnya bukan berarti kita nggak mengikuti peraturan pemerintah, tapi kita juga tetap jaga jarak, kita pakai masker juga, tetap jaga kesehatan juga. Kita juga menghimbau sama masyarakat untuk menjaga kesehatan. Jadi kalau misalnya pemerintah atau pejabat-pejabat, dermawan yang nggak berani terjun langsung, bisa salurkan dalam bentuk apapun. Sabun satu batang aja itu berarti bagi mereka. Itu sih tadi. Wabah virus COVID ini 19 ya. Ini menjadi pelajaran buat kita semua, dalam arti kita akan tetap ikutin himbauan pemerintah untuk stay at home, jaga kebersihan. Ya ini tergolong cukup nekat sebenarnya, tapi kita sebagai rakyat, kembali lagi kita memikirkan rakyat, terdorong hati kita untuk berbagi bersama. Ada nggak ada kita tetap harus berbagi. Yang pasti Allah juga tahu kita keluar dengan tujuan baik, maka Allah pasti akan lindungin lah. Menyalurkan bantuan dari Bapak Ibu semuanya. Bukan kami sok pahlawan juga, bukan kami kebak terhadap virus juga, tidak. Tapi hati kami terpanggil di sini untuk membantu mereka. Dan saya yakin Bapak Ibu yang ada di luar sana punya hati nurani seperti kami. Kami juga bukan karena kami kebawa virus, tidak. Bukan karena kami pahlawan, tidak. Tetapi hati kami nurani tidak bisa kalau kami tidak melakukan ini. Kami terpanggil untuk melakukan ini. Ini para artis-artis ini mereka terpanggil. Para media ini terpanggil untuk mereka turun. Anak jalanan pun turun. Karena kepedulian solidaritas kami. Kami tidak bisa banyak berbuat apa-apa. Tapi himbauan kami, mari kita bergandengan tangan. Kita melawan wabah virus corona ini dengan kasih sayang.
dengan apa yang kita bisa bagi mereka. Dan kami berdoa semoga apa yang sudah dilakukan Bapak Ibu, yang sudah didermakan, sudah didonasikan, itu biar Tuhan yang membalas semuanya. Kami tidak bisa membalas satu-satu, biar Tuhan yang membalas semuanya. Dan doa kami semuanya semoga dilimpahkan rezeki, dimudahkan segala urusan, dan kita dilewatkan semuanya dari wabah virus corona ini. Terima kasih. Dari penggiat sosial, saya sendiri penggiat sosial. Dan di sini ada para aktor, ada artis seniman yang ikut turun, juga dari para wartawan ya yang turun, para media yang turun, yang mempunyai hati yang turun. Bayangin, dari berbagai macam profesi yang turun, bahkan dari anak jalanan yang main biola ikut turun. Dari berbagai macam profesi kami bergandengan tangan, kami datang membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan pertolongan. Bapak Ibu, para dermawan-dermawan yang ada di luar sana, kita paham, kita mengikuti anjuran pemerintah, stay at home, bekerja di rumah. Dan tentunya kita sangat mengikuti peraturan pemerintah. Tetapi lewat situasi dan kondisi ini kami semua terpanggil di sini. Tidak ada yang, oh ya ayo kita gabung atau tidak. Terpanggil, oke, karena terpanggil tiba-tiba telepon, saya mau datang, saya mau datang. Alhamdulillah, kita berterima kasih dengan jiwa sosial yang mereka mau datang terjun langsung. Seperti statement dari teman-teman artis tadi bahwa mereka terpanggil, mereka punya hati nurani gitu. Mereka sudah mendengar sendiri, bayangan mereka tuh kerja setiap hari mencari makan, hanya buat makan. Sekarang pendapatan 3.000 perak. Makan aja gak cukup, warteg aja paling murah itu 10.000 atau 9.000. 3.000 mau dapat apa? Di sini kami terpanggil hati kami untuk kami datang. Dan ini adalah hari yang keempat kami datang, kami keliling dari lampu merah ke lampu merah, dari jembatan ke jembatan, dari halte ke halte. Sekarang kita ada di kampung khusus pemulung, dan kita sudah mendengar juga bagaimana curhatan-curhatan dari masyarakat. Himbauan kami buat Bapak Ibu, pemerintah, anggota dewan, petinggi-petinggi negara, atau para dermawan, pengusaha, siapapun, tidak terbatas apapun. Kalau Bapak Ibu ingin memberikan sedikit bantuan buat adik-adik kita, buat saudara-saudara kita, berikanlah mereka juga isi perut mereka ini. Karena mereka juga teriak, butuh makan. Membagikan hand sanitizer, mengedukasi, kita sudah edukasi, kita sudah bagikan hand sanitizer, masker, semua sudah kita lakukan. Tetapi mereka teriak, karena setiap orang sudah 1 minggu tidak bisa kerja, tidak dapat makanan. Nah di sini kami menghimbau, kami turun langsung ke TKP. Jadi kami cuma tidak mendengar aja, oh ya katanya tidak. Kami mendengar langsung keluhan dari masyarakat. Mereka butuh makan untuk bertahan hidup, memperpanjang hidup mereka. Walaupun di tengah wabah virus corona seperti ini, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itu, apa yang kita bisa buat? Bapak Ibu ada di rumah, kita yang boleh membantu untuk bekerja di luar, menyalurkan bantuan dari Bapak Ibu semuanya. Bukan kami sok pahlawan juga, bukan kami kebanggaan. Ya, buat para teman-teman artis ya yang punya jiwa kemanusiaannya ya, jiwa sosialnya, silahkan ayo. Kita memang suruh berdiam dengan adanya virus corona ini, kita suruh diam di rumah, bukan berarti kita tidak melakukan sesuatu, ya kan? Ya, yang pastinya untuk para seniman atau sineas atau para artis yang tergerak hatinya untuk melakukan mungkin kegiatan seperti ini atau tidak berani untuk melakukan seperti ini, kita ada wadah ya buat Jadi kita ada wadah Indonesian Entertainer. Jadi bagi teman-teman aktor, talent, model yang tetap stay at home, yang mungkin nggak berani terjun secara langsung, tapi kalau kalian tahu ya, kita semua merasakan gitu loh, kita harus semua merasakan. Tapi ada yang lebih menderita dibandingin kita gitu loh, kita yang maaf ya kalau kita bilang syuting nggak boleh lagi. Ya. Mundur atau kita memang suruh break semuanya, break, nggak boleh kegiatan kayak syuting. Itu memang saya sendiri juga lagi menjalankan syuting dan sekarang itu bukannya selesai tapi break karena kita mengikuti peraturan pemerintah. Semua begitu. Iya, tapi bukan berarti kita juga break semuanya gitu, suruh stay di rumah terus kita di rumah aja. Kalau bisa sisihkanlah rezeki kalian buat saudara-saudara kita yang kayak pedagang-pedagang asongan, terus banyaklah kayak
mereka-mereka tuh yang berpenghasilan setiap harinya tuh cuman buat makan mereka. Terus kayak tadi saya sempat ngomong juga ya, bilang saya bingung nanti kalau bayar kontraknya gimana, terus gimana buat beli susu anak saya. Nah itu gimana tuh buat teman-teman semuanya, ayo jangan kalian berdiam. Disuruh berdiam bukan berarti kalian tidak melakukan sesuatu buat saudara-saudara kita. Perwakilan dari Indonesian Entertainer saya Masuri bersama teman-teman organisasi Indonesian Entertainer di bidang masing-masing di profesi di kantoran dan model dan sinias. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada bapak-bapak yang sudah berbaik hati memberikan uang, memberikan apapun sifatnya. Bu, Pak, terima kasih banyak. Saya percaya Pak, apa yang Bapak tahu sekarang Bapak akan tuai berlipat-lipat ganda. Pak, jangan pernah berhenti terus menyalurkan kebaikan. Saya percaya Pak, mungkin hari ini dari kantong pribadi Bapak dan Ibu, tetapi saya juga minta Pak, Bapak-bapak di dewan, di kementerian, dimanapun sifatnya sebagai pejabat negara, Pak, Bu, bikin Pak anggaran untuk anak-anak ini Pak, keluarin cepet Pak anggaran itu Pak. Kita lihat Pak, COVID-19 ini bahaya Pak. Kami di sini bisa tertular, kami di sini bisa kena, tetapi Pak kami punya hati menyalurkan tenaga kami untuk membantu teman-teman ini Pak, memberikan berkat, memberikan kasih sayang. Semua itu juga terbaik Pak. Segera munculkan anggaran itu. Bapak Gubernur yang saya hormati, please percepat pergerakannya Pak. Mau sampai kapan nih Pak? 1-2 bulan virus ini kalau masih ada, teman-teman ini nggak bisa bekerja Pak. Kalau mereka tidak bekerja, mereka tidak makan, mereka tidak bisa menghidupi keluarganya. Jadi please Pak, jangan pernah berhenti untuk membantu mereka. Sekali lagi saya ucapin terima kasih banyak. Salam merah putih, Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila. Pancasila. Oke, masuk. KTA kami, KTA saya, kartu tanda anggota. Palembang ini membuktikan bahwa komunitas kita diakui, dan kami perwakilan dari Yayasan Seniman Jalanan Indonesia akan berkolaborasi dengan kakak-kakak kita yang ganteng dan yang cantik Indonesia Entertainer. Kita akan membawakan sebuah karya God Bless. Rumah kita, ayo. Rumah kita, karena kita lockdown di rumah. Stay home. Stay home. 1, 2, 3, go. Bambu tempat tinggal kita tanpa